Ratusan calon jamaah umroh telantar tertunda keberangkatan ke Tanah Suci. Inilah ancaman bagi travel umroh yang menelantarkan jamaah umrohnya. Ikuti pula panduan memilih travel umroh. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, semoga sehat dan berkah. Update info umroh 2022. Waspadalah, calon jamaah umroh memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU. Malang betul nasib jamaah umroh dari Kalimantan ini. Sudah menabung bertahun-tahun, impian mereka ke Baitullah tidak jelas. Sampai di Jakarta, jamaah umroh dari daerah ini malah telantar. Mereka terindikasi jadi korban penipuan hingga menunggu tanpa ada kepastian pemberangkatan ke Tanah Suci. Jamaah umroh berangkat dari Banjarmasin pada 28 September 2022. Total jamaah umroh PPIU PT Nalia Syafa'ah Wisata Mandiri 270 orang. 240 orang dari Kalimantan Selatan dan 30 jamaah dari Kalimantan Timur. Namun, sesampai jamaah umroh tiba di Bandara Jakarta, mereka bingung karena tidak dijemput penyedia jasa keberangkatan umroh. Padahal seharusnya jamaah umroh berangkat pada 29 September 2022 ke Saudi untuk ibadah umroh. Infonya 90 jamaah sudah diberangkatkan ke Saudi. Sempat menginap di Hotel Tangerang 2 hari, jamaah umroh yang bekal uangnya terbatas lalu pindah ke asrama haji Jakarta. Meski sudah membayar, jamaah umroh tidak mendapat tiket dan visa. Para jamaah umroh meminta tidak dipulangkan ke daerahnya, tetapi menuntut agar pihak travel umroh membelikan mereka tiket pesawat yang sudah ada. Namun pihak travel tidak memberikan kepastian apapun. Padahal permasalahan tiket dan visa dapat selesai jika pihak travel mampu membayar. Kementerian Agama terus berupaya untuk melakukan komunikasi dengan travel terkait. Sayangnya, pihak travel cenderung kurang kooperatif. Ternyata sebelumnya pada 18 September 2022, PT Naila juga gagal memberangkatkan jamaahnya. Lebih dari 100 jamaah umroh Naila gagal berangkat. Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Umroh Direktorat Bina Haji Umroh dan Haji Khusus Nur Alia Fitra atau Nafid menjelaskan, Kemenak telah mengundang pimpinan Nalia Syafa'ah Wisata Mandiri untuk memberikan klarifikasi atas kegagalan berangkat ratusan jemaahnya. Apalagi berdasar pantauan Kemenak, Naila kerap bermasalah, di antaranya melakukan prestasi pelayanan di Arab Saudi. Selain itu, Kementerian Agama telah menerbitkan surat peringatan atas kasus kegagalan berangkat ratusan jamaah ini. PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri untuk sementara tidak menerima pendaftaran jamaah baru.
Kami minta mereka fokus memberangkatkan jamaah atau mengembalikan uang jamaah, tegas Nafid. Upaya negosiasi keberangkatan dengan Naila Syafa'ah terus dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil. Kementerian Agama telah melaporkan kepada pihak kepolisian karena ada unsur tindak pidana gagal memberangkatkan jamaah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh (PIHU). Pasal 119 Undang-Undang PIHU menyebutkan PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah umroh. Sesuai pasal 126 PIHU, PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah umroh dipidana maksimal 10 tahun atau pidana denda 10 miliar rupiah. Kegagalan keberangkatan jamaah umroh bisa diakibatkan mismanagement PPIU atau faktor eksternal di dalam dan di luar negeri. Kabarnya, Naila ditipu oleh orang yang menyediakan tiket. Sebagai PPIU yang tercatat di Kemenak, Naila tentu harus menyelesaikan kewajibannya kepada jamaah umrohnya. Kasus penelantaran jamaah umroh pernah kerap terjadi karena penipuan oleh travel umroh bodong tidak berizin atau travel berizin dengan skema multi-level marketing. First Travel gagal memberangkatkan ribuan jamaahnya akibat Biro Travel Umroh bertarif murah tersandung skema Ponzi. Hingga akhirnya First Travel dicabut izinnya pada Agustus 2017, tapi uang jamaah menguap entah kemana. Nur Alia Fitra mengemukakan paket umroh murah merupakan cikal bakal yang bisa menyebabkan jamaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Kami ingatkan, jangan tergiur iming-iming harga murah. Kalau ada yang jual umroh murah, itu bisa dicurigai bermasalah, kata Nafid. Inilah pedoman memilih travel umroh. Kementerian Agama telah menerbitkan referensi batas minimal biaya umroh sebesar 26 juta rupiah. Kemenak juga telah memberikan rambu bagi calon jamaah umroh dalam memilih PPIU dengan menekankan 5 pasti sebagai jaminan pelayanannya. Pertama, pastikan apa nama PPIU dan pastikan apakah PPIU tersebut sudah resmi mendapat izin dari Kementerian Agama. Kedua, pastikan kapan jadwal keberangkatan ke Tanah Suci dan pastikan apa nama maskapai dan nomor penerbangannya. Ketiga, pastikan berapa paket harga umroh dan pastikan apa saja pelayanan yang didapat jemaah dengan harga tersebut. Keempat, pastikan apa nama dan alamat lokasi hotel yang akan didiami selama jamaah berada di Tanah Suci. Kelima, pastikan visa yang digunakan dalam perjalanan umroh. Edukasi kepada calon jamaah umroh penting dilakukan karena sebagian jamaah berasal dari desa dan kurang mendapatkan informasi.
Pastian info akan mengurangi potensi jamaah tertipu travel umroh bodong. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.